Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Yang Maha Pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan Islam dan memberikan petunjuk kepada kita menuju jalan yang benar. Alhamdulillah, sudah 20 hari kita menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk menyempurnakan ibadah kita sampai dengan selesai, bahkan sampai bertemu lagi di Ramadan yang akan datang. Namun bagaimana cara kita untuk menguatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan sampai dengan selesai, bahkan sampai bertemu lagi di Ramadan yang akan datang. Nah, inilah materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Menguatkan komitmen beribadah setelah Ramadan. Menguatkan komitmen beribadah artinya adanya sikap istiqomah dalam melakukan ibadah. Tidak sedikit di antara kita ketika bulan Ramadan tiba, ya, sifat keislaman itu meningkat. Ibadahnya lebih rajin, mengajinya sering, sedekahnya banyak, bahkan ada juga yang hanya menutup aurat di bulan suci Ramadan ini saja. Namun begitu Ramadan ini selesai, auratnya kembali diperlihatkan, ibadahnya kendor lagi, kemudian mengajinya malas lagi, ya. Namun alangkah lebih baiknya, meskipun Ramadan kita telah selesai, kita tidak menurunkan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, ya. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menguatkan komitmen beribadah setelah Ramadan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba la'alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di ujung ayat ini ada kalimat tattaqun, agar kamu bertakwa. Puasa itu sebagai perisai kita untuk tidak melakukan perbuatan tercela. Apakah semua orang yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan akan mengalami peningkatan takwa? Belum tentu, ya. Orang yang serius menjalankan ibadah di bulan Ramadan hingga selesai, bahkan masih terus dilakukan sampai dengan pasca Ramadan atau setelah Ramadan, tanpa mengurangi kebiasaan-kebiasaan ibadah yang telah dijalankan selama Ramadan. Itulah orang yang istiqomah memiliki ketakwaan. Namun janganlah kita memvonis diri kita dengan mengatakan iman kita atau ketakwaan kita sudah meningkat. Tugas kita adalah untuk menyempurnakan lagi ibadah-ibadah di bulan Ramadan dan setelah Ramadan hingga bertemu Ramadan selanjutnya. Bulan suci Ramadan ini memiliki
keistimewaan tersendiri ya. Bulan suci Ramadan ini memiliki suasana dan aura yang sangat mendukung untuk kita menjalankan ibadah sunnah. Nah, selama Ramadan kita dilatih dengan skema tersendiri, dengan hidangan-hidangan amal soleh ya, dengan hidangan amal soleh yang kemudian diminta kita untuk konsisten melakukannya selama 30 hari atau selama 1 bulan. Saat Ramadan kita dilatih meningkatkan sholat, bukan hanya sholat fardu tapi juga sholat sunnah. Dan kemudian lihatlah setelah Ramadan selesai ya, apakah kebiasaan ibadah kita masih menempel atau konsisten atau tidak kita melakukan ibadah setelah Ramadan ini selesai. Nah, ibadah itu ada 2 dimensi ya. Ada hablum minallah dan hablum minanas. Bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Ibadah dengan Allah atau hablum minallah yang dapat kita lakukan adalah bagaimana kita memperbaiki sholat kita, sholat fardunya, sholat sunnahnya, dan juga melakukan mengajinya seperti apa. Apakah kita sudah rajin mengaji atau belum? Kemudian hubungan yang kedua yaitu hablum minanas, bagaimana hubungan kita dengan sesama, bagaimana kita melakukan infak ya, berbagi, kemudian membangun keharmonisan dengan sesama yaitu dengan saling memaafkan. Nah, orang yang konsisten menjaga ini sampai ia meninggal, maka tempat berpulangnya disediakan tempat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengukur keberhasilan peningkatan ketakwaan kita, bandingkan dengan sebelum Ramadan. Apakah ada peningkatan kebiasaan dalam menjalankan ibadah atau amal soleh? Ya, kalau sebelum Ramadan kita baru hanya melaksanakan sholat fardunya saja. Nah, pas begitu Ramadan ada amalan-amalan sunnah yang dikerjakan, berarti kita berhasil ada peningkatan dalam beribadah. Ya, tinggal bagaimana kita menjaga untuk terus melakukan amalan-amalan itu setelah Ramadan sampai pada kita bertemu lagi di Ramadan berikutnya. Nah, bagaimana caranya agar kita termotivasi dalam meningkatkan ibadah? Kita ingat dalam 2 hal. Yang pertama, kita harus ingat akan kematian, ya. Apabila kita ingat akan kematian, maka kita tentunya tidak akan meninggalkan ibadah atau amalan-amalan soleh yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian yang kedua, carilah orang-orang dan lingkungan yang terbaik untuk membantu menjaga kebiasaan yang telah kita lakukan, ya. Janganlah sampai kita bergaul lagi dengan orang-orang yang sekiranya akan menghancurkan atau menghilangkan kebiasaan-kebiasaan amalan-amalan yang telah kita rajut di bulan suci Ramadan itu, ya. Ingat, kebiasaan yang kita lakukan akan kembali lagi kepada kita, ya. Nah, barangkali itu saja yang dapat disampaikan pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi yang masih belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.